kembali. Terima kasih ya Fani. Ya. Sekarang Ibu mau tanya. Kemarin kita sebelumnya pendidikan Pancasila itu materinya tentang apa? Siapa yang masih ingat? Materinya apa? Angkat tangan. Iya, Askia? Norma. Oh iya, norma yang ada di masyarakat. Kira-kira siapa yang masih ingat? Ada berapa sih norma yang ada di masyarakat? Berapa norma? Ada 4, pinter. Bisa menyebutkan 1, 2, atau 4-4-nya boleh? Yang pertama apa? Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang lainnya Ibu rasa masih ingat juga. Masih ingat apa sudah lupa? Masih ingat. Nah, baiklah nak ya. Selain norma nak, dalam kehidupan itu ya kita juga harus melaksanakan yang namanya hak dan kewajiban ya. Nah, hak dan kewajiban kalian itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu, belum paham, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi belum bisa membedakan. Nah, hari ini kita belajar itu ya. Jadi nanti sesudah belajar ini gua harap ya kalian nanti bisa mengidentifikasi yang mana hak, yang mana kewajiban. Jadi kalian bisa menentukan yang mana sih yang hak kamu, yang mana sih yang kewajiban kamu. Nah, selain itu kamu juga gua harapkan setelah belajar nanti bisa menyusun kewajiban-kewajiban kalian, baik itu kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah maupun kewajiban di masyarakat. Itu akan kita pelajari hari ini, aktivitasnya juga akan ada. Namun sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu ada gambar nih, kita lihat dulu ke depan. Ibu sudah siapin gambar. Nah, terlihat dah gambarnya nak? Terlihat. Ada berapa gambar tuh? 2. Oke, ada 2 gambar. Menurut kalian apa perbedaan yang ada pada kedua gambar tersebut? Pertama, gelasnya berantakan. Yang kedua, bersih rapi. Menurut kalian mengapa gambar 1 itu bisa seperti itu bentuknya? Kenapa gelasnya bisa kotor? Kenapa gambar 1 itu terjadi? Menurut kalian apa penyebabnya? Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, karena kelas pertama itu tidak dibersihkan oleh yang piket. Kan kita sudah ada piket setiap hari ya, sudah ada jadwal. Kalau tidak dibersihkan maka yang terjadi adalah seperti kelas pertama. Tapi alhamdulillah hari ini kelasnya bersih ya. Makasih untuk yang piket. Kelasnya sudah bersih, artinya sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, itu salah satunya. Nanti akan ada lagi ya kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oke, nah kalau gambar 2 tadi sudah nampak kan? Gambar apa tuh gambar 2? Oh iya, gambar kelas yang rapi dan bersih. Menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan supaya kelas kita itu nyaman, bersih seperti gambar yang kedua? Melaksanakan piket seperti yang dilakukan oleh teman-temannya dan juga kalian semua setiap hari ya. Kalau piket itu dilaksanakan maka kelasnya akan seperti gambar nomor 2. Kalau tidak piket maka kelasnya akan seperti gambar 1. Memang apa sih untungnya kalau kalian itu piket atau gambarnya seperti gambar 2? Ada keuntungan nggak bagi kalian? Apa? Coba apa? Belajar menjadi lebih nyaman. Apalagi nak? Bisa menikmati kelas yang bersih, pintar. Apalagi? Apa? Enak dilihat, enak dipandang. Jadi kalau kelasnya bersih, benar kalian semua sudah benar ya. Belajarnya nyaman, kelasnya rapi, enak dipandang, enak belajarnya, tertib. Nah ya, itu adalah contoh pelaksanaan salah satunya saja. Kita akan belajar lagi lebih dalam ya, lebih jauh lagi. Untuk itu supaya lebih paham apa itu hak dan kewajiban, kita nonton video dulu ya.
Coba dilihat tayangan videonya. Hak dan kewajiban. Dilihat ya, diamati, diperhatikan. Sudah dilihat tadi videonya ya. Nah, kira-kira sudah bertambah belum pemahaman tentang hak dan kewajibannya? Sudah bertambah. Kalau tadi mungkin tahunya cuma hak dan kewajiban kamu, salah satunya kewajiban kamu untuk piket kelas supaya dapat hak belajar yang nyaman, yang tenang. Tadi sudah kita lihat bersama ada beberapa contoh yang diberikan ya. Dari hak dan kewajiban baik yang di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi sudah bisa membedakan apa masih bingung antara hak dan kewajiban? Sudah bisa ya? Oke, Ibu perlu jelas lagi ya supaya lebih paham. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kalian dapatkan. Ya, jadi hak itu adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kalian dapatkan. Maka sejak kalian lahir itu kalian sudah ada haknya, nah. Hak untuk hidup. Ya, kita warga negara ini dijamin hak untuk hidupnya oleh negara. Jadi seandainya, mungkin kamu pernah nonton berita kan? Di TV, seorang ibu membuang bayi yang baru
baru dilahirkan. Arti membuang bayi itu misalkan bayinya, alhamdulillah ya, misalkan bayinya sampai meninggal. Ketahuan yang membuang dan yang membunuh bayi itu, apa yang akan dilakukan pada ibunya? Akan masuk penjara. Benar kata Pani, akan ditangkap polisi kata Pani. Dia akan mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena ibu itu sudah merampas hak anak tersebut untuk hidup. Jadi sejak kamu lahir, kamu lahir itu ya, itu kamu sudah punya hak yang melekat di diri kamu. Yang pertama itu hak untuk hidup. Jika ada orang yang merampasnya, walaupun itu orang tua kalian kandung sendiri, maka orang itu akan mendapat sanksi. Karena kita mempunyai hak asasi manusia. Nah, itu hak hidup. Nah, tapi di sini kita mempelajari beberapa contoh hak yang di lingkungan kamu, terutama hak kamu sebagai anak. Ya, tadi sudah ada contohnya. Selain hak, ada juga yang namanya kewajiban. Jadi jangan cuma menuntut hak, maunya haknya dipenuhi terus, nuntut maunya enak, maunya nyaman, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Bisa tidak kira-kira kalau kita minta hak tapi kita tidak melakukan kewajiban? Iya, contohnya tadi, kamu nuntut mau mendapatkan pembelajaran yang nyaman, tapi kamu tidak lakukan kewajiban piket, kelasnya kotor, tidak piket, sampah dibuang di dalam kelas. Apakah kelasnya akan nyaman? Apakah belajarnya bisa tenang? Tidak. Oleh karena itu, kewajiban itu juga harus dilaksanakan, dilakukan, ya seimbang. Bahkan diminta lebih mendahulukan kewajiban. Setelah kita melakukan kewajiban, maka hak itu akan mengikuti kita, ya akan terpenuhi juga. Itu ya hak dan kewajiban. Jadi kewajiban itu apa sih? Berdasarkan contoh tadi, ayo siapa yang ingat kewajiban apa? Yang lain selain Askia ya boleh Askia. Oh, tepuk salut dulu untuk Askia. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu yang namanya kewajiban. Artinya kalau hak itu semua yang memang sudah seharusnya kalian dapatkan, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian lakukan, ya dengan penuh tanggung jawab. Apa sih manfaatnya kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban di rumah? Tadi sudah dilihat di video. Manfaatnya apa? Apa yang akan dirasakan di kehidupan kita kalau hak dan kewajibannya itu dilakukan secara baik, secara seimbang? Apa manfaatnya? Apa Pani? Abel? Ya Abel, apa Abel? Iya, lebih teratur. Benar Abel. Kalau hak dan kewajiban itu dilakukan dengan baik, dengan seimbang, semuanya melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, maka kehidupan kita ini akan lebih teratur, lebih harmonis, lebih damai, tenang. Kualitas pendidikan kalian akan lebih baik, kesehatannya juga akan lebih baik, akan terhindar dari kesenjangan sosial, perbedaan
pembahasannya. Rumah, apa saja kewajiban kalian di rumah? Diskusi juga. Dan yang ketiga, di masyarakat, apa saja kewajiban kalian di masyarakat? Didiskusikan dengan teman satu kelompok. Boleh 2 atau 3 contoh untuk setiap lingkungan ya. Silakan kerjakan sekarang. Ibu tunggu ya. Waktunya kalau berapa menit nih maunya? 10 menit ya? Ya, cepat ya. 10 menit ya. Silakan. Boleh lihat di buku pendidikan Pancasila, boleh. Boleh diskusi sesuai dengan video tadi. Kalau ada yang masih ingat, boleh. Ya, buat nama dulu ya. Kelompok. Ya. Ya boleh buka buku boleh, cari di bukunya boleh. Tapi kalau kalian sudah, saya masih ingat bu yang tadi, silakan ditulis. Nanti yang sudah itu boleh maju ke depan ya, hasilnya dibacakan perwakilan kelompok yang lain nanti menanggapi. Ya, itu cuma kewajiban saja ya buat kamu tulis ya. Kewajiban kamu di sekolah. Apa sih kewajiban kamu di sekolah? Yang mudah-mudah dulu. Sudah di sekolah, kewajiban di rumah. Ada nggak kewajiban di rumah kalian? Ya memang sudah ditugaskan misalkan sama ibunya. Ya ditulis. Kemudian di masyarakat tadi sudah dibahas sekilas ya. Apa saja contohnya.
dibolehkan ngobrol ya, silakan ngobrol lah dengan teman-teman kelompoknya untuk mengisi itu. Ya tulislah di rumah, apa tuh di rumah ngapain. Udah mau selesai juga, ini udah mau selesai juga, bikin lagi. Udah selesai, oke. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 1 dikit lagi, oke, dikit lagi. Kelompok 3, oh ya, masih dikit lagi ya. 1, oh iya salah di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya, kesepakatan kita ya. Nanti yang mau maju duluan boleh, kalau ada yang mau maju duluan tidak harus ikut, tapi tunggu semuanya selesai supaya kita saling mendengarkan, saling menghargai dan bisa memberikan pendapat, masukan, saran atau pertanyaan nanti menanggapi ya. Sudah? Ya. Kalau mau nambah lagi sambil nunggu boleh. Ini kamu ngobrolnya dari hati ke hati. Gak apa-apa nak, walaupun di video kan, walaupun direkam jangan kaku ya. Seperti biasa aja belajarnya. Kamu nonton di video langsung kaku. Biasanya Rami ini langsung diem, langsung kaku di video ini. Gak apa-apa. Jangan takut menjawab, jangan takut berbicara. Ya, dikit lagi. Semangat. Kelompok 2. Kelompok 1, semangat. Dikit lagi. Udah, bikin lagi. Gak apa-apa, masih ada kok waktunya. Masih ada waktunya. Sudah. Boleh kalau mau nambah. Kalau kamu merasa kurang cukup, mau ditambahkan silahkan. Waktunya masih ada kok. Kecurian tulisannya bisa bacanya kan? Gak apa-apa kalau kamu bisa bacanya, gak masalah. Kewajiban ya, ingat ya, kewajiban. Nanti kan sudah bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Wow, penuh, yang kelompok 2. Udah. Selesai.
kita adalah membantu orang tua, menghormati dan tidak membantah orang tua, mematikan alat yang ada di rumah ketika sudah memakainya, menjaga fasilitas yang ada di rumah, lingkungan masyarakat. Kewajiban kita adalah menjaga fasilitas umum di masyarakat, saling membantu sesama, menjaga lingkungan di masyarakat, menjaga ketenangan atau keselamatan lingkungan. Iya, tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau menanggapi? Boleh. Mau bertanya? Boleh. Oke aja? Oke? Iya, mungkin ada yang berbeda, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau berbeda itu bukan berarti harus seragam semua, ya. Berbeda nggak apa-apa. Itu menambah ini kalian, ya. Yuk, silakan duduk. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dong. Dua kelompok lagi nih. Oh, duluan kelompok ini tadi. Nggak apa-apa, habis ini kalian, ya. Satu baru kita main game. Iya, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kewajiban lingkungan sekolah. Menjaga fasilitas sekolah, melaksanakan tugas yang diberi oleh guru, melaksanakan jadwal pikir dengan sangat baik. Oke. Lingkungan rumah, membantu pekerjaan orang tua, menyayangi kakak adik, memberi sumber yang baik pada adik. Lingkungan masyarakat, membantu masyarakat bergotong royong, menjaga fasilitas umum dengan baik, dan tidak membuat keributan atau masalah di masyarakat.
usahakan jangan barengan, nanti seri hasilnya, tapi tidak apa sih. Ini kan cuma permainan sambil belajar. Oke, siap? Silakan buat dua barisan di sini. Oke. Di sini kau di mana? Tadi sudah dikasih tahu nggak tadi ibu ngomong? Sudah oke? Ya, silakan. Oke ya, siap ya? Dimas dan Fatat, dengarkan baik-baik. Mendapatkan pelajaran dari guru di sekolah. Iya, 10 untuk kelompok 1. Oke, kembali ke belakang. Jalan sana nak ya. Teguh sama Akbar. Menghormati guru dan orang tua. Siapa? Akbar. Berarti sama ya, 10-10 ya. Benar nggak 10-10? Ya, sama. Masa sama Brian. Mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Ya, Brian 20 ya kelompoknya, diingat ya. Askia sama Zahra. Menjaga fasilitas umum agar tetap rapi dan bersih. Barengan ya? Askia apa barengan? Oh, Askia. Oke, jadi 20 ya. Sama ya. Sekarang ya 20-20. Lagi ya. Bermain di halaman sekolah pada waktu istirahat. Gimana? Sama duluan? Sama? Sama, oke, sama. Semua bermain 30-30 ya. Oke. Akila sama Abel, tekannya bukannya. Akila sama Abel. Menjaga kebersihan kelas. Mana? Siapa duluan? Akila. Oke, nanti di sini 30 ya. 40. Oh, 40 di situ? 30. Oke. Mentaati tata tertib sekolah. Mana ayo bingung ini. Siapa yang duluan lagi? Rene, oke. Berarti berapa nih skornya? Sama sekarang, seri 40-40. Lagi ya. Aska sama Fani. Ibu kalau ibu lupa nggak apa-apa ya, 2 kali ya. Meminjam buku di perpustakaan sekolah. Wow, sampai mau roboh. Barengan apa? Barengan ya, ibu lihatnya barengan ya. Sama ya, ya 10-10. Jadi berapa nih? Di sana 50, di sini berapa skor kalian? 50. Sama, masih seri. Oke, 50-50. Ini ya. Dengarkan. Menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas. Ayo. Oke, dua-duanya sama. Oke. Silakan ke belakang. Harusnya apa itu? Menyampaikan pendapat dalam diskusi itu. Nah. Dua-duanya ikut ini ya. Bingung ya. Oke, lagi ya. Menolong teman yang sedang kesulitan. Dikasih tahu apa, Bu? Ya, nggak boleh ya, nggak boleh dikasih tahu ya. Oke, ya. Kelas 1 udah pulang ya, nggak apa-apa. Ya sudah, jadi yang ini yang dapat siapa nih? Dikasih tahu apa? Oke, karena curang jadi seri kita anggap ya. Kita akan 10-10. 60-60. Jadi 60-60. Ayo, lanjut. Lagi ya. Mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Ada kewajiban. Lagi. Ini sudah belum Pak tadi? Sudah habis berarti ya? Semuanya sudah dapat giliran. Oke, berapa tim ini dapatnya? Berapa? 70. Untuk ini? Jadi siapa yang menang?
ini dulu, sudah tuh dikejar, kelompok ini lagi, kemudian dikejar lagi, kejar-kejaran, sampai seri terus sampai akhirnya barulah dimenangkan oleh kelompok Satu. ya di detik-detik terakhir dimenangkan oleh kelompok. Ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin kalau ada pertanyaan satu lagi mungkin bisa juga ini yang benar jadinya seri, ya kan? Kita udah tahu kan. Nggak apa-apa nak, yang kalah jangan kecewa, ini cuma main. Yang penting kan kamu dapat pelajarannya. Oke, dari permainan tadi ada satu bagian yang salah. Semuanya hampir benar. Yang membedakan itu cuma masalah cepatnya. Semuanya hampir tepat ya. Ada beberapa saja yang memang kurang tepat. Itu tadi oleh teman kita dua-duanya salah. Dua-duanya bisa salah. Itu bagian Ibu ini kan dulu ya. Kita bahas karena dua-duanya salah. Itu takutnya salah pemahaman. Menyampaikan pendapat saat diskusi itu hak apa kewajiban? Hak. Nah, jadi hak kalian itu punya hak untuk menyampaikan pendapat saat diskusi. Jadi kalau ada orang yang nggak usah ngomong, nggak usah ngasih masukan, nah nggak boleh, berarti dia sudah melanggar hak. Semua orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya, bukan wajib. Apakah wajib? Tidak wajib dia menyampaikan pendapat, tapi dia berhak menyampaikan pendapat. Boleh kalau dia mau menyampaikan pendapat, ya. Itu ya, bagian itu ya, oke. Yang salah tadi, Ibu udah sebut namanya, oke sudah paham ya. Kalau menyampaikan pendapat itu adalah hak, bukan kewajiban. Dan tadi yang harus diperhatikan dalam hak dan kewajiban itu adalah kita itu boleh tidak memaksakan hak orang. Boleh tidak memaksakan kewajiban orang? Tidak boleh, kita tidak boleh memaksakan hak. Itu hak dia. Misalkan temannya ada uang banyak nih, kamu cuma boleh kasih pendapat. Uang kamu banyak, lebih baik ditabung. Kamu boleh kasih pendapat, tapi apa kamu boleh memaksakan dia? Tidak boleh, itu hak dia, uang dia. Mau diapakan terserah dia. Apa mau ditabung, apa mau dibelikan tas, apa mau dibelikan sesuatu, itu hak dia. Itu ya, kita tidak boleh memaksakan haknya. Sama seperti kewajiban. Kalau kita umat Islam, sholatnya di rumah atau di masjid. Tapi kalau agama lain mungkin dia sembahyangnya di gereja. Misalkan ada temannya agama, apa kamu boleh memaksa kewajiban dia? Dia kan wajibnya kan sembahyangnya di gereja. Kamu maksa, tahu nih setiap hari Minggu tidak pernah ke gereja. Ke gereja situ memaksakan, boleh tidak? Tidak boleh. Jadi dalam hak dan kewajiban itu juga kita tidak boleh memaksakan hak dan kewajiban. Kemudian juga hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Oke. Sekarang, nah kita mau ngapain ya? Menyimpulkan materi, baru kita main game. Apa main game dulu? Main game, kalau main game setuju aja. Tapi main game di sini nanti sebagai penilaian, karena gamenya itu soal. Nah, tapi soalnya kamu udah terasa seperti ngerjain nulis, kamu udah harus nulis. Kamu kan sudah bawa HP kan? Oke, tapi sebelum kita main game itu kita menyimpulkan dulu materinya. Kan dari tadi sudah banyak nih yang kita bahas, sudah kerjaan RKPD, sudah lihat video, sudah main. Kita simpulkan dulu apa sih yang kalian peroleh pada hari ini. Apa materinya? Silakan. Marilah kita mendahulukan kewajiban dulu sebelum menuntut hak. Oke. Marilah kita mendahulukan kewajiban sebelum kita menuntut hak. Itu kata Askia. Oke, bagus, good job. Kata ini, ada yang mau menyampaikan materi yang sudah dipelajari hari ini apa? Tadi kita simpulkan. Apa itu hak? Apa-apa? Iya, kata apa itu hak adalah sesuatu yang seharusnya sudah seharusnya kita dapatkan. Benar sekali. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kata siapa? Kelompok ini ada? Kita belajar apa tadi? Ya? Hak yang didapatkan. Kewajiban itu apa? Boleh, Abel, boleh dibantu temannya, boleh kalau dari menyampaikan. Semuanya boleh mengemukakan.
Ada yang ingat dah? Apa manfaatnya bagi kita kalau kita sudah melakukan hak dan kewajiban kita? Ada yang ingat? Kita bisa menikmati hak. Yang lain apa? Ya, kalau kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban, ya, maka kehidupan kita ini akan teratur, kemudian harmonis, damai, tentram. Apalagi kesenjangan sosial itu tidak terlihat, tidak ada kesenjangan sosial di antara kita. Kesenjangan sosial itu perbedaannya sangat nampak antara si kaya dan si miskin, itu tidak terlihat kata ibu tadi, ya dah? Ya, Bu. Ya, pokoknya hidup kita enak kalau hak dan kewajiban kita lakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya lakukan, ya. Oke, baik, sudah ya, ibu rasa sudah paham nih. Waktunya kita buka HP. Ya, silakan siapkan HP-nya ya. Sudah bawa HP? Oke. Yang tidak bawa HP, tadi ada satu orang ya. Oh iya, angkatan ya, nggak bawa HP. Silakan HP ini ya. Ya. Tolong nak ini dikembalikan lagi ke sini. Bu mau nampilin ininya, barcode-nya. Rame-rame ya, baru nanti jangan sampai terpisah. Ya, ada ini. Silakan buka dulu HP-nya, nanti barcode-nya itu tampilkan di depan. Coba di-scan barcode-nya, arahkan HP-nya ke barcode yang ada di depan. Di-scan. Kalau sudah ibu mulai nanti gamenya. Kelompok ini sudah masuk semua? Sudah? Mana kayak ibu? Oke, good. Oke, sudah masuk semua, aman kelompok ini. Kelompok yang ini sudah masuk? Masih berusaha? Oke, tidak apa-apa. Mungkin sinyalnya ya kurang, tidak apa-apa. Kelompok ini ada yang sudah berhasil? Ya. Ya, tidak apa-apa dicoba lagi. Yang belum, tidak apa-apa dicoba lagi. Ya, diklik. Ya, benar. Nah, kan sudah biasa. Sudah sering kita main ya. Oke. Ya. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Sudah. Mainkan sekarang. Asia, Fatir, Asma, Amira, Akbar, Arfa, Nafira, pokoknya Nafira Dini, Zahra, Zahra, Dimas, Marsha, Prani, Aga, Lakila, Bibi Putra. Oke, kita mulai siap? Mulai. Ayo, tuh dilihat di depan ada papan nilainya. Silakan kerjakan. Teguh. Ya, silakan dikerjakan. Gak apa-apa, gak harus nyebut-nyebut, dibaca dulu soalnya. Gak apa-apa.
dibaca dulu. Kita ada pemberitahuan Anda beralih tab. Aku benar Pak. Oke, Anda sudah selesai. Apa memimpin? Benar semua apa? Tidak ada yang salah. Ada salah satu, udah sekali salah satu. Askia salah satu. Askia juga salah satu. Itu beda waktu biasanya bisa ya. Oke, kita masih menunggu. Nanti kalau sudah selesai baru kita lihat. Gua benar berapa? Nanti kita main lagi di sini. Yang ini. Yang apa yang double itu keluarkan ya, misalkan nama lampiran ya ada berapa, itu keluarkan lampiran. Akbar juga ada 2 nih, keluarkan akbar ya, yang satunya ya. Zahra sudah, ya udah Zahra. Zahra, Abang masih kerjain kan? Kenapa Bel? Maksa kerjain, nanti Habibi masih kerjain. Ayo Habibi. Sudah? Pati, satu lagi Pati. Oke, Pati selesai. Habibi tinggal. Oke, Habibi nyusul. Ayo semangat Habibi. Sejauh ini benar semua masih Habibi, belum ada yang salah. Kalau yang merah itu tandanya ada yang salah. Tuh salah Habibi. Ayo. Maksa, semangat Maksa, satu lagi Maksa. Abel, kenapa Abel? Habibi. Apa? Enggak, nanti peserta itu mungkin ya. Ya nanti ya. Ini siapa yang terkeluar? Ya, tak apa-apa lah. Amira kan sudah tadi kan? Yang double-double itu Ibu. Oke, sudah semuanya sudah selesai ya. Ya, nilainya rata-rata 71% ke atas. Lumayan lah ya. Untuk
21%. Jangan lupa belajar di rumah, baca bukunya untuk materi yang akan dipelajari selanjutnya ya. Kita akhiri ya hari ini.